Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Ketua RW, Ketua RT, Bapak pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, kecil tak sebut nama, besar tak sebut gelar, jemaah salat tarawih yang saya hormati. Baiklah, dalam kesempatan ini izinkan saya sedikit memberi tausiah Ramadan. Bapak Ibu, ada satu perkara yang paling diinginkan oleh umat manusia, diinginkan oleh bapak-bapak dan diinginkan juga oleh ibu-ibu, diinginkan oleh orang biasa, diinginkan juga oleh pejabat. Kalau saya tanya lah Bapak, biar ada tanya jawab kita. Kira-kira apa yang paling kita inginkan hidup di dunia ini, Pak? Izin Pak, saya bertanya, Pak. Kebahagiaan. Bapak kira-kira ingin hidup di dunia ini, apa yang paling Bapak inginkan, Pak? Ketenangan. Sebelah kanan. Pak, yang baju putih, Pak. Kalau ditanyalah keinginan Bapak di dunia ini, apa yang Bapak inginkan, Pak? Kesehatan. Ibu, Bu, apa yang paling Ibu inginkan hidup di dunia ini, Bu? Sehat. Apa lagi, Bu? Lengkap semuanya. Oke. Ya, sesungguhnya ya, yang Bapak Ibu sebutkan itu benar semua. Sesungguhnya yang paling kita inginkan hidup di dunia ini adalah kebahagiaan. Ini tadi dijawab sama Bapak. Pak siapa, Pak? Pak Ali. Kebahagiaan. Banyak orang inginkan bahagia, tapi tidak tahu bagaimana cara memperoleh bahagia. Banyak ingin bahagia, tapi berbeda-beda dalam mewujudkan bahagia itu. Ada orang yang merasa bahagia apabila ia dapat berwisata, study tour, keliling negara, keliling daerah, dari satu daerah, dari tempat wisata ke tempat wisata yang lainnya. Sekarang zamannya media sosial. Pergi dia tempat wisata ke Sumbar, di bawah jam gadang, dinginnya Gunung Merapi dan Senggalang, kirim, pap, bahagia. Berlibur ke Jogja bersama keluarga tercinta, mengunjungi Candi Borobudur dan Prambanan, kirim, tap, dia kira dia bahagia. Di bawah Menara Eiffel, Paris,
liburan tipis-tipis, tak kirim Facebook. Dia kira ia bahagia. Di belakang kincir angin, negeri Belanda yang dulu pernah menjajah kita, tak kirim Instagram. Dia kira ia bahagia. Ada orang yang mengira bahwa ia akan bahagia apabila kekayaannya bertambah, bertambah, dan bertambah. Rukonya dari satu toko bertambah menjadi 2 toko, bertambah menjadi 3 toko, bertambah cabangnya dari 1 menjadi 3, dari 3 menjadi 5, menjadi 7, bertambah-tambah kekayaannya. Ada orang mengira bahwa ia akan bahagia apabila jabatannya dari tahun ke tahun selalu naik. Selalu promosi jabatan, tidak peduli ya bagaimana jabatan itu ia peroleh, baikkah dengan cara yang sewajarnya atau dengan cara mengikut kawan seiring, dia tidak peduli. Yang penting jabatannya naik, dia merasa bahagia. Ada orang merasa bahagia, ini yang parah Bapak Ibu, mencari kebahagiaan di tempat hiburan malam. Dia habiskan hari-harinya untuk bekerja, kemudian capek dia bekerja, dia cari kepuasan di tempat hiburan malam bersama perempuan malam. Kalau di masjid kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di sana sikok bagi dua, sikok bagi dua, sikok bagi dua. Ia kira itu akan membuat dia bahagia. Ternyata tidak. Orang yang mencari kebahagiaan di tempat sikok bagi dua, apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Maka aku beri kehidupan baginya, kehidupan yang sempit. Meskipun uangnya banyak, meskipun hartanya banyak, meskipun ia anak pejabat dan ia kaya raya, tapi ia habiskan harinya ke tempat sikok bagi dua. Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Ku beri kehidupan yang sempit. Banyak aja masalah Bapak Ibu. Kehidupan tak tenang, di rumah tak tenang. Padahal rumah itu mewah, rumah orang kaya, tapi tak tenang di rumah. Nengok istri macam nengok pembantu saja. Bapak Ibu, ternyata kebahagiaan itu berbeda dengan kesenangan. Jadi yang disebutkan tadi itu sudah pasti mendapatkan kesenangan, tapi belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Mengapa Pak? Karena Bapak Ibu, kebahagiaan letaknya di dalam hati, sementara kesenangan letaknya di dalam materi. Jadi belum tentu orang yang banyak materinya dia pasti bahagia, belum tentu. Tapi orang yang bersyukur hidupnya, tenang hidupnya, itu pasti bahagia. Lalu bagaimana cara memperoleh kebahagiaan? Jadi ini yang kita bahas malam ini. 4 cara memperoleh kebahagiaan. Apakah cuma 4? Ada yang lain. Tapi pada malam ini kita bahas 4 cara meraih kebahagiaan. Agar hidup ini bahagia, yang pertama carilah dengan iman. Gapailah dengan iman, perolehlah dengan iman. Tiada kebahagiaan tanpa ketenangan. Sakinah. Tiada kebahagiaan tanpa ketentraman. Tutmainnah.
Tiada ketenangan, tiada ketentraman tanpa iman kepada Allah. Kata Allah, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang memberi ketenangan pada hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah dan bertambah. Jadi yang memberikan ketenangan itu Allah. Lewat jalan apa? Jika kita iman kepada Allah, Allah kasih kita ketenangan dalam hidup ini. Bu, ibu ini saya tengok nih wajah-wajah capek ini. Letih masak sahur, letih nyiapkan berbuka. Tapi nikmat ya Bu ya. Itulah indahnya rumah tangga. Jika iman menghiasi jiwa kita, apapun persoalan hidup yang kita hadapi, kita akan tenang menghadapinya. Kita tidak gundah, kita tidak gelisah. Namun jika iman tipis dalam hati kita, maka kita akan khawatir. Orang yang iman dalam hatinya, dia tenang terhadap apa yang telah terjadi. Dia redo terhadap apa yang terjadi. Dan tidak was-was terhadap apa yang akan terjadi di masa hadapan. Kalau iman tipis, itu selalu gelisah. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti kalau nggak gini, begini. Nanti kalau nggak begini, nanti akannya begini. Was-was, selalu was-was. Jadi kalau iman itulah yang membentengi hati kita. Dengan adanya iman, kita yakin apapun yang terjadi pada diri kita, baik sekarang dan maupun nanti, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman. Itu yang pertama. Jadi kunci kebahagiaan adalah iman. Carilah kebahagiaan lewat iman. Sebelumnya saya mau bertanya ini sedikit. Pak Ketua Masjid, saya mau bertanya Pak Ketua ya. Ke ibu-ibu lah dulu saya bertanya. Bu, jawab pertanyaan saya, tapi jawab yang jujur Ibu. Ya, kira-kira selama ini menikah dengan bapak-bapak saya ini yang ganteng-ganteng ini, ibu-ibu sudah bahagia apa belum? Yang jawab kok bapak, saya kan tanya ibu ini. Bapak ini sabotase juga ini. Saya ulangi dulu. Bu, kira-kira sudah 15 tahun, 20 tahun, 10 tahun menikah dengan bapak-bapak di sini nih. Kira-kira ibu sudah bahagia apa belum? Kok suara ibunya apa? Suara ibunya kayak suara bapak-bapak sini. Bahagia ya. Izinlah saya minta sedikit, bapak-bapak yang agak di belakang minta isi agak di maju agak sedikit ya. Izin lagi bapak. Halo bapak, biar enak agak sampai di sinilah. Ya biar cepat kita. Izin Pak, minta waktu saya sedikit kecuali yang bersandar. Maju sedikit aja. Lagi. Nah, dia kalau Ustadz ini kalau jamaahnya menengok itu semangat dia itu, walaupun tak apa bukan jadi Ustadz itu kan gini aja kita dikiranya lama tengah ceramah itu ya kan. Nah pura-pura nengok mantap aja lah itu bapak ya, biar semangat saya ceramah. Kalau bapak-bapak perlu kita tanya ibu, perlu ditanya enggak nih bapak-bapak ini? Tanya,
Kalau ibu-ibu sudah menjawab bahagia, yakin saya tak mungkin bapak-bapak ini jawab yang lain. Ya, pasti jawabannya bahagia. Atau ada yang jawab yang nggak bahagia ini? Karena kalau nggak jawab bahagia nanti awas ibu bapak. Ya, nggak buka pintu nanti. Ya kan? Nah, kata bapak ini nggak sahur malam. Ya kan? Lebih baik bilang bahagia lagi. Ya kan? Nah. Oke. Jadi ya, kebahagiaan. Apalah artinya kita hidup di rumah mewah? Apalah artinya kita hidup kaya raya kalau di rumah itu kita tidak rasakan baiti jannati? Rumahku ibarat surga bagiku. Aku merasakan ketenangan di rumah itu. Anak istriku tentram di rumah itu. Apalah artinya istri kita cantik, suami kita gagah, kalau kita hidup bersamanya tidak merasakan kebahagiaan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperoleh kebahagiaan, yang kedua caranya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih keluar terhadap persoalan hidup yang ia hadapi. Yaj'al lahu mahraja. Bapak Ibu, kalau kita hidup di dunia ini sudah rumusnya, pasti ada masalah. Tapi Allah janjikan bagi orang yang bertakwa, yaj'al lahu mahraja. Allah akan kasih jalan keluar. Itu janji Allah. Apa itu at-taqwa? Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Maka orang yang bertakwa, ia yakin apapun persoalan hidup yang akan ia hadapi, nanti pasti ada jalan keluarnya. Dia akan bersabar menjalani persoalan tersebut. Dia tidak was-was, dia tidak uring-uringan, dia tidak emosian. Kenapa? Karena ia yakin apapun persoalan hidup di muka bumi ini pasti ada jalan keluarnya. Dan Allah selalu memberi jalan keluar terhadap orang yang bertakwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, syukur. Cara memperoleh kebahagiaan adalah melalui jalan syukur. Dengan bersyukur, sekecil apapun nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan terasa nikmat, ia akan terasa banyak, ia akan terasa cukup. Namun bila tipis syukur, bila sedikit syukur di dalam hati kita, banyak pun yang kita peroleh akan terasa kurang, dan kurang. Jadi nikmatnya itu bukan pada jumlahnya, tapi pada bagaimana kita mensyukurinya. Maka kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Ini kata Allah, akan aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan jika kamu kufur, tidak bersyukur, tidak berterima kasih, inna azabi lasadid. Sesungguhnya azabku amat pedih, kata Allah. Ini ada cerita abang saya nih, masih abang jauh di kampung.
Ndri, katanya kan kalau bersyukur itu ditambah. Kan begitu, Ndri? Iya. Saya nih sejak menikah dengan kakak kau nih, sudah 15 tahun saya menikah. Selalu saya bersyukur. Cerewet pun dia saya tahan. Saya syukur aja, Ndri. Cerewet pun dia saya tahan. Saya bilang dalam hatinya, untuk dapat istri cerewet, sedikit-sedikit diingatkan nyawa. Tak luput awak dari pantauannya. Jadi bang, itulah. Bahkan ku ucapkan itu, syukur ya Allah, syukur ya Allah. Tapi yang aku heran, katanya kalau kita bersyukur itu kan ditambah, Ndri. Bapak ada nyambungnya, apa maksudnya Pak? Nambah istri maksudnya. Jadi abangku ini bersyukur dia biar bertambah istrinya. Jadi perkara kata Bapak Haji. Udah bertahun-tahun saya bersyukur ini, kok tidak nambah-nambah, Ndri? Rupanya pengen pula dia macam ada di TV di Jawa Timur itu, ya kan? 3 istrinya ingin hidup akur. Kepengen pula dia. Saya tanya, bang, udah abang bilang sama kakak bang? Belum, Ndri. Ya nggak tahu lah dia, bang. Itulah aku berharap. Dengan aku bersyukur nih, mudah-mudahan dicarikannya untuk saya. Seperti yang di TV-TV itu katanya. Lah enggak gitu, bang. Ya kan? Saya bilang begini. Bang, kalau jawaban perempuan itu begini sebenarnya, bang. Wahai suamiku tercinta, terganteng, terhebat dan tergagah. Andai cahayamu seterang cahaya matahari, aku tidak akan rugi. Aku rela cahaya itu berbagi dengan rumah-rumah yang lain. Tapi bang, kalau cahayamu cuma cahaya lilin, tidak usahlah kau nak sok-sok berbagi, bang. Di rumah ini aja masih kurang, bang. Setoran apa masih kurang. Nah abang tambah penumpang. So hebat abang rumah. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu, ya, bersyukur. Ya, apa yang mau saya sampaikan di sini? Kata Allah, bersyukur ditambah. Tapi si abang tadi nggak ditambah-tambah. Syukur ini ada 2, Bapak Ibu. Ada tambah jumlah, ada tambah kualitas. Paham maksudnya, Bu? Ada tambah oleh Allah itu tambah jumlah, ada tambah kualitas. Jadi ziyadah itu ditambah itu tidak mesti tambah jumlah. Bisa tambah keberkahan, bisa tambah kasih sayang antara abang tadi dengan kakak saya tadi. Jadi kebahagiaan itu yang ditambah bukan jumlah istrinya, tapi jumlah kasih sayangnya. Semakin tua semakin sayang, semakin tua semakin cinta, semakin tua semakin mengerti pasangan antara satu dengan yang lain. Jadi tenang Mbak Ibu ya, Bu. Jadi ditambah itu tidak ditambah jumlah. Jadi Ibu tenang aja. Nanti saya nggak tanggung jawab juga, nanti ini gara-gara dengar pengajian berubah pula pikiran bapak-bapak ini kan. Ya. Oke, syukur. Ya. Yang ketiga, syukur. Yang keempat, amal soleh. Amal soleh, ya. Amal soleh adalah perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi amal soleh ini terbagi 2. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan baik kita kepada Allah dan hubungan baik kita sesama manusia.
ibadahmu kepada Allah, cara dirimu mendekatkan diri kepada Allah itu karena kamu butuh kepada Allah. Kita butuh kasih sayang Allah, kita butuh perlindungan Allah. Allah tidak butuh, maupun kita ibadah ataupun kita tidak ibadah, Allah tidak butuh. Yang butuh terhadap ibadah itu kita. Maka karena kita butuh kepada Allah, kita mendekatkan diri dengan cara beribadah kepada Allah. Kemudian ada amal soleh itu hablum minan nas. Jadi selama ini kita menganggap orang yang beramal soleh itu adalah rajin sholat, zakat, puasa tidak tinggal, umroh balik-balik, naik haji. Itu yang kita anggap selama ini amal soleh. Amal soleh terbagi dua, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nas bagaimana? Bagaimana keberadaanmu bermanfaat kepada warga sekitar. Kalau kamu orang kaya di sekitar itu, apakah kekayaanmu dirasakan pula oleh warga sekitarmu? Kalau engkau orang pejabat, apakah jabatanmu bermanfaat bagi warga sekitarmu? Gak usahlah warga jauh, warga sekitarmu merasakan gak manfaat dari jabatan yang kamu peroleh? Maka itu adalah amal soleh hablum minan nas. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya kasih contoh. Amal soleh gampang. Orang yang pertama mengajak saya makan di Pondok Patin HM Yunus, ini boleh orangnya Pak. Sampai sekarang saya masih ingat. Saya waktu itu baru tamat S1, belum punya kerjaan, dibawalah sama Pak Haji makan di rumah makan HM Yunus. Sampai sekarang masih ingat saya Pak. Sampai sekarang masih ingat saya. Ya, belum punya kerjaan dibawa oleh abang-abang makan di Pondok HM Yunus. Senangnya Pak. Dan merasa orang kaya, aku masuk di rumah makan tuh Pak. Ya kan? Masuklah situ. Beliau yang ngajak Pak. Itu simpel Pak. Saya bukan muji-muji, tapi ini pengalaman pribadi saya Pak. Dijemputnya saya Pak, pakai mobil. Saya waktu itu baru punya Honda, pemberian orang tua saya. Bukan pula diberikan, itulah yang ada waktu itu. Dijemput saya dalam mobil, dia kasih nasihat ke saya. Ndri, rezeki ini ada dua. Ada rezeki ayam, ada rezeki harimau. Apa pula itu Bang? Rezeki ayam ini, itulah yang kita patuk setiap hari, Ndri. Sedikit tapi rutin setiap hari. Rezeki harimau apa pula itu Bang? Rezeki harimau ini besar dia, tapi tidak selalu dapat. Dan itu selalu terngiang-ngiang di telinga saya Pak. Dan itu memotivasi saya dalam hidup ini Pak. Jadi ketika saya naik mobil dia, pengen pula lah saya insyaallah punya pula lah mobil ini. Alhamdulillah sudah terkabul Pak. Itu amal soleh Pak. Jadi amal soleh itu tidak. Nah saya tambah sedikit cerita beliau. Boleh Pak, boleh Bu ya. Ini karena kejadian sama saya. Bukan pengen memuji-muji pengurus masjid, bukan. Karena ini pengalaman nyata saya. Saya kuliah S2 kebetulan sama dengan beliau ini. Saya baru tamat S1 di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Belum punya pekerjaan. Belum punya pekerjaan itu sebenarnya sudah adalah pekerjaannya tapi masih guru ngaji. Mohon maaf bukan saya bilang belum punya kerjaan. Adalah kerjaan saya waktu itu guru ngaji. Kuliahlah saya. Teman satu kuliahan itu ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Sekda, ada Kepala Dinas, dan ada saya, guru ngaji. Orang itu datang pakai mobil Pak. Saya datang pakai Honda Astra Grand. Astra Grand ini bunyinya ada bunyinya. Jadi kalau orang tuh udah dengar itu tuh yang dia datang. Jam istirahat Bapak Ibu.
Orang ini kan ngumpul-ngumpul, cerita dinas, cerita proyek. Saya nggak nyambung Bapak Ibu. 3 bulan saya kuliah tuh nggak ngerti saya dengan orang-orang ini. Ditengoknya lah saya mungkin sama abang ini, Andre, abang kan sibuk nih bang, Andre, bantulah abang kuliah. Ya abang nggak sempat lagi nih mau buat tugas ini. Aman itu bang kalau soal itu, ya kan? Sedang hatiku Pak, ya kan? Ku buatkan tugasnya Pak. Asal ada tugas siap. Aku berharap ini ada tugas lagi siap. Kenapa Pak? Karena setelah ada tugas itu ada itu amplopnya Pak. Nah, jadi kalau kuliah itu aku berharap setelah selesai dosen ini pas aku berharap ada tugas. Bagiku amplop beliau itu sangat besar pada saat itu. Jadi waktu kawan-kawan ini Pak, ya, yang awalnya mungkin tak disapanya saya, nggak ditengoknya saya atau gimana, kan anak bawang Pak, dinas, camat, orang kantor lurah, orang-orang hebat semua lah, ustadz masjid, ya kan nggak nyambung ceritanya. Sejak saya diangkatnya jadi asisten, ditegur saya sama abang-abang yang camat-camat tadi Pak. Mengapa? Buku-buku kuliah sudah dibayar semua. Jadi orang tuh ngambil buku kopi-kopian, buku-buku, ambilnya sama saya. Mendekatlah camat-camat itu sekarang sejak itu sama saya Pak. Dibawanya lah saya cakap lagi. Yang 3 bulan pertama nggak ditengoknya saya Pak. Itu amal soleh Pak. Jadi mohon maaf bukan menyanjung-nyanjung beliau, tapi ini kejadian langsung pada saya, ya. Itu contoh sederhana amal soleh. Sebelum saya akhiri, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu bagi kita semua, kemudian bisa kita amalkan. Ketika Bapak Ibu amalkan, menjadi amal soleh bagi saya. Ada 4 untuk meraih kebahagiaan, yaitu yang pertama iman, yang kedua takwa, yang ketiga syukur, yang keempat amal soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.